Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Hadirin adik-adik sekalian, alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat. Hari yang dinamakan dengan istilah Sayyidul Ayyam. Permulaannya hari, pemimpinnya hari, atau rajanya hari. Pada hari Jumat ini terdapat 5 peristiwa penting. Di antaranya yang pertama adalah penciptaannya Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Kemudian yang kedua, terusirnya Nabi Adam alaihissalam dari surga ke muka bumi ini. Yang ketiga, wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Yang keempat, di mana diijabahnya doa-doa kita. Dan yang kelima adalah terjadinya hari kiamat. Sehingga para makhluk ini khawatir ketika datangnya hari Jumat, khawatir hari kiamat ini akan tiba. Baik, adik-adik sekalian, kita akan belajar tentang adab di hari Jumat. Karena hari Jumat ini hari yang mulia, maka kita mesti memuliakan hari tersebut, mesti menghormati hari tersebut. Di antaranya yaitu kita membersihkan diri kita. Ketika hari Jumat kita disunahkan membersihkan diri kita. Di antaranya yaitu dengan memotong kuku kita. Memotong bulu-bulu yang ada dalam tubuh kita, kumis. Kemudian kalau yang lain sudah panjang rambut dan lain sebagainya. Kemudian kita disunahkan untuk mandi di hari Jumat, itu sunnah ya. Kemudian kita bersiwak ini adalah sikat gigi dengan menggunakan kayu yang biasa digunakan untuk sikat gigi, membersihkan gigi oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita disunahkan berpakaian yang terbaik dengan warna putih kesukaan Rasulullah, dengan putih yang polos ya, tidak bermotif atau bergambar. Kemudian kita disunahkan untuk memakai wangi-wangian, pakai parfum supaya kita wangi, karena malaikat suka dengan wangi-wangian. Kemudian selanjutnya kita disunahkan untuk awal kita berangkat ke masjid, lebih awal ya. Di hari Jumat kita disunahkan lebih awal karena ada malaikat yang bertugas untuk mencatat, menyambut daripada orang yang datang ke masjid. Lebih awal dia datang ke masjid, maka pahalanya semakin besar. Kemudian selanjutnya, ketika kita pergi ke masjid, kita keluar daripada masjid, kita berdoa dengan keluar, yaitu dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita disunahkan untuk berjalan kaki kita menuju ke masjid. Kenapa demikian? Karena dengan berjalan kaki, langkah kita ini akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan daripada dosa-dosa kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita di sisinya. Semakin jauh rumah kita daripada masjid, maka semakin banyak langkah yang kita langkahkan untuk menuju ke masjid. Semakin banyak langkah yang kita langkahkan menuju masjid, maka pahalanya akan semakin banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita sampai kepada masjid, maka kita dahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian kita berdoa doa masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan jangan lupa kita niat iktikaf di masjid, niat iktikaf. Nawaitu iktikafa fi hadza masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ketika kita masuk masjid, maka kita ambil saf yang paling terdepan.
ambil saf yang paling terdepan, namun untuk anak-anak di belakang daripada saf orang dewasa. Kita disunahkan sebelum duduk kita sholat 2 rakaat, yakni dinamakan dengan sholat tahiyatul masjid, sholat untuk memuliakan masjid, menghormati masjid. Kemudian setelah itu kita duduk, kita banyak-banyak berzikir, bersolawat di hari Jumat, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat. Kemudian di masjid ini dilarang untuk ribut, untuk mengobrol ya. Ketika khutbah berlangsung, kita dilarang berkata-kata sama sekali, apalagi ribut. Berkata menegur orang saja dengan berkata diam kepada teman kita, maka itu sudah dianggap membatalkan pahala sholat Jumat. Maka perlu dihindari berkata-kata. Bahkan ketika mendengarkan khutbah, kita pun diharuskan untuk mendengarkan, tidak sibuk berzikir, bermain tasbih ketika mendengarkan khutbah, apalagi kalau ngobrol dengan teman-teman kita. Maka itu adalah hal-hal yang harus dihindari ketika sholat Jumat. Kemudian selanjutnya, di antara 2 khutbah ini terdapat waktu yang mustajab, maka kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang singkat tersebut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang perlu kita mohon, apa yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kita jika ada saf yang kosong, kita masuki, kita sholat berjamaah dengan khusyuk. Dan selanjutnya, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat Jumat ya. Orang yang secara berturut-turut 3 kali meninggalkan sholat Jumat, maka hilanglah keislamannya. Seperti itu ya. Mungkin demikian yang bisa kita pelajari adab-adab di hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kekuatan kita untuk mengamalkan adab di hari Jumat ini, dan juga kita sampaikan kepada teman-teman kita, saling mengajarkan. Semoga bermanfaat. Belajar sedikit ilmu, kita mengamalkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ilmu yang belum kita ketahui. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.